Hi, Jesus learners. Welcome back to Jusin Translation YouTube channel. I'm so happy that I meet you again. And in this video, we are going to study Intermediate English Grammar. Wow, that's amazing. Satu hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu sebelum kita membahas dalam video ini. Jadi, apa perbedaan dari level awal dengan level lanjutan? Untuk level awal, dalam grammar, kita sebenarnya fokus pada cara untuk mengetahui struktur kalimat, menghafal struktur kalimatnya seperti apa. Tetapi untuk level lanjutan ini, kita udah mulai pada applied use. Jadi, penggunaan. Konteksnya kapan saja. Tidak hanya mengetahui, oh ini present tense, oh ini simple present tense, oh ini present continuous tense. No, but we also use these tenses for particular context. Jadi pada konteks apa saja kita menggunakan tenses. Seperti itu. Dan pada video kali ini, untuk membuatnya lebih memberikan pemahaman kepada kalian, saya akan jelaskan perbedaan antara present continuous tense, I am doing, dan juga simple present tense, I do. Diharapkan dalam video kali ini, kalian bisa memahaminya, dan kalian bisa lebih mantap untuk memutuskan. So, in particular context, what tense or which tense are we going to use? So, let's get started. Dalam slide ini, kalian perhatikan tabelnya, yakni perbedaan dari simple present tense dengan present continuous tense. Perhatikan present continuous tense terlebih dahulu. Konteksnya adalah aktivitas ini sedang terjadi atau di dekat waktu bicara. Saya akan kasih contohnya satu. Water, okay, here, the water is boiling. Can you turn it off? The water is boiling. Can you turn it off? Airnya mendidih. Bisa nggak kamu matikan kompornya? Gitu. Nah, kita perhatikan di sini, kita merujuk pada satu momen tertentu, yakni kita sedang merebus air. Oke ya. Jadi ketika kita temukan bahwa airnya mendidih, kita gunakan konteks present continuous tense karena air itu mendidih saat kita mengucapkannya. Seperti itu. Sedangkan untuk simple present tense, perhatikan. Water boils at 100 degrees Celsius. Water boils at 100 degrees Celsius. Nah, ini berbeda. Kita mau memberikan informasi umum bahwa air itu mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Jadi ini adalah pernyataan umum. Tidak ada kaitannya dengan specific occasion. Tidak pada momen-momen spesifik. Seperti itu. Oke, untuk lebih memudahkannya, perhatikan pada kalimat kedua. I'm getting hungry. Any food in the fridge? Saya kok mulai lapar, gitu. Any food in the fridge? Ada makanan nggak di kulkas? Nah, di sini konteksnya ketika dia ngomong, ada perpindahan posisi keadaan. Dari yang tidak lapar menjadi lapar. So, I'm getting hungry. Any food in the fridge? Seperti itu. Oke ya. Nah, sedangkan berbeda dengan ini, I always get hungry at night. Saya mau menunjukkan pernyataan habit atau rutinitas. Bahwa saya ini selalu lapar, gitu, setiap malam. I always get hungry at night. Konteksnya untuk present continuous spesifik pada momen tertentu, untuk simple present tense, tidak. It's not raining now, let's go out. It's not raining now, let's go out. Tidak sedang hujan kok, ayo keluar, gitu. Nah, kita fokus pada at the moment. Jadi pada waktu itu saja. Kita melihat, oke, kita melihat, oh nggak hujan sekarang nih, ayo keluar, gitu. Jadi, fokus pada saat itu juga. Tapi, kemudian, apabila kita rujuk pada kalimat ini, it doesn't rain much in dry season. Oke, tidak banyak hujan di musim kemarau. Kita mau memberikan informasi bahwa di musim kemarau itu tidak banyak hujan, udah itu saja, gitu. Dan ini general fact. Oke ya. Kemudian, fungsi yang lain di sini merujuk pada situasi yang temporal atau situasi atau aktivitasnya itu tidak lama atau sementara saja. Sedangkan untuk simple present tense, situasi keadaannya itu permanen. Contohnya, I'm living here until I find a new place. Saya sekarang tinggal di sini sampai saya menemukan tempat yang baru. Jadi saya fokus pada waktu sekarang gitu. Dan ada kemungkinan saya akan pindah gitu. Jadi keadaan ini tidak tetap gitu. Tapi beda apabila kita mau memberikan statement my parents live in Jakarta. Nah, ini merupakan pernyataan umum saja. Oke, dan kita punya keyakinan diri bahwa tidak akan pindah-pindah gitu. Dalam maksud tidak akan pindah, maka itu menjadi permanent statement gitu.
Contoh yang lain, you are working hard today, bro. You're working hard today, bro. Take a look. Kamu bekerja keras hari ini, ya. Nah, ini adalah konteks yang temporal atau sementara saja. Tapi apabila saya ingin mengubahnya dengan konteks yang permanen, bisa kita lihat begini. He is persistent. Jadi dia ini kok tangguh bener, teguh, ya kan, pantang menyerah. He works hard most of the time. Jadi dia bekerja, ya, sebagian waktunya dihabiskan untuk bekerja. So this is really important somehow. Okay? It's totally different between these both tenses. You're working hard today and he's persistent. He works hard most of the time. I hope that you can get it from here. Okay. So, in the upcoming, let's take a look. Yep. If you find these two sentences, I always do and I'm always doing. Perhatikan ya konteks berikut ini. I always go to work by bus. If you take a look, the context here is one of the routine activity. So such a routine. I always go to work by bus. Okay. Tetapi apabila kita gunakan I'm always, jadi ada kata always, but we use to be and verb ing here to show up in present continuous tense. I'm always losing my pen. Dan pengucapannya harus ditekan. I'm always losing my pen. Momen di mana sesuatu itu terjadi terlampau sering. Tidak sesuai dengan ekspektasinya. Gitu. Contoh yang lain. You're never satisfied. You're always complaining. Oke. Jadi kamu tuh nggak pernah puas. Kamu tuh selalu aja mengeluh. Nah, selalu aja mengeluh. Itu adalah penekanan. Gitu. Bahwa ini udah terlalu sering loh. Gitu. Dan makanya di sini kita kasih statement bahwa ada perbedaan. Kalau misal I always go to work by bus, saya menunjukkan konteks yang umum. Tetapi kalau saya menggunakan always dengan present continuous tense, konteks yang dipahami oleh native speaker would be, okay, such an exaggerative. Jadi berlebihan, terlalu sering. Ini sih over gitu loh. Hilang pulpen lagi, hilang buku lagi, ya kan? Sakit lagi gitu. Maksudnya sakit hati gitu. So, this is very essential to show that actually in this level, okay, you guys can tell a very tight difference between these both tenses. Okay? All right. So, I think this has been crystal clear, and I'm going to see you again in the upcoming video. All right? And don't forget to visit our website in www.jusintranslation.com. You are going to find a lot of contents that we provide for you, especially for Indonesian students. And you know what? Maybe this is one of the most complete website that you can access to fulfill your need to learn English. So, see ya, international and stifled people. By then, in the upcoming video. Ciao!